Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknyalah kita hidup. Karenanyalah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yatlubu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenannya, rahmat serta karunia-Nya hingga saat ini masih keadaan sehat walafiat dan panjang umur, serta diberi kesempatan kembali untuk bisa beraktivitas. Kesempatan baik ini mengikuti kajian di 107 FM Dakta yang kita cintai dalam segmen Mutiara Hikmah. Dari studio kami sampaikan selamat mengikuti bagi saudara yang sedang berkumpul bersama keluarga. Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara yang sedang di dalam perjalanan pulang, semoga Anda selamat sampai tujuan. Dan bagi saudara-saudara yang masih di dalam pekerjaan atau tempat kerja, semoga Anda sukses selalu dan mendapatkan berkah Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Sekalian, sekarang kita berada di posisi ayat 5 dan 6. Kita akan bedah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di dalam penguasaan yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Beri mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, lalu ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, di ayat ini adalah tentang hak bagi seorang yang ditinggal orang tuanya, alias anak yatim. Sebagaimana saya sampaikan di minggu kemarin, di hari Selasa sore, tentang kebolehan seorang laki-laki berpoligami itu ketika kita
dalami adalah dalam kerangka melihara anak yatim. Itu sebenarnya. Jadi tidak semata-mata hawa nafsu. Hal ini memang terjadi bagi pribadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasca kemeninggalan Khadijah, istri pertamanya beliau, ini tidak lantas menikahi perempuan-perempuan lain. Lebih kurang masa tenggang waktu 2 tahunan sampai kepada peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah kemeninggalan Khadijah. Itu ada banyak perempuan atau istri-istri yang beliau kawini. Antara lain Siti Saudah, Hafsah, kemudian Hafsah binti Umar, ada Maimanah, ada Zainab, dan ada Maryah Qibtiyah, ada macam-macam, beberapa orang, lebih kurang 9 sampai 10 orang perempuan yang beliau nikahi pasca Khadijah Al-Kubra. Nah, ini semua memiliki latar belakang sendiri-sendiri. Ketika beliau menikahi Maryah Qibtiyah, ketika beliau menikahi Hafsah, ketika beliau menikahi Aisyah, dan yang lainnya, itu semua memiliki latar belakang sendiri-sendiri. Jadi bukan semata-mata, saya ulangi, hanya dengan nafsu belaka. Nah, ini yang kategori bagaimana seorang laki-laki menikahi atau berpoligami kepada seorang perempuan. Kandung maksud. Ketika seseorang berhasrat kepada seorang perempuan. Nah, kalau kita mau mengacu kepada bagaimana Rasulullah mengawini yang lain-lain pasca kemeninggalan Khadijah, nah itu sejatinya harus berpikir. Maka kalau yang tadi dititip adalah bagaimana memelihara anak yatim, sehingga kalau tadi disebut ketika seorang janda memiliki anak yatim yang banyak, itu lebih besar sebenarnya ladang pahala untuk mengawini, menikahi seorang janda. Ketika dia memiliki 6 orang anak dengan ia menjadi 7, lah ini kan menjadi ladang pahala. Apalagi di sepuhnya misalkan punya anak 5, dia 1, 6 dengan 7 kan luar biasa itu. Ya jadi 13 itu dia punya tanggung jawab. Yang ngawini istrinya, ibunya berarti. Istri yang tadi janda. Nah, ini seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Jadi kalau kemudian ada pilihan ketika seorang janda dia memiliki anak banyak, apalagi biasa-biasa saja, tidak terlalu menarik. Ini orang berpikir sekian kali. Lah kalau sudah cantik, tidak banyak anak, memiliki harta yang cukup. Nah ini orang semua, nah kalau bisa, nah itu gue dapetin. Kenapa? Ya karena tadi berarti dia berharap dengan menikahi seorang perempuan janda yang tadi cantik ibunya, lalu memiliki harta dan tidak memiliki anak banyak, itu harapan dia kebahagiaan semata-mata. Nah ini materi berarti. Jadi tidak itu maksudnya.
Jadi oleh karena itu lagi-lagi di ayat ini bagaimana etika ketika seseorang ini ditinggalkan oleh seorang ayahnya bernama yatim. Kalau tadi kebolehan berpoligami seorang laki-laki itu karena yatimnya, tuh. Lah, sekarang bagaimana ketika seseorang dititipi yatim yang itu belum sampai kepada akil balik, artinya masih kategori di bawah umur. Nah, di sini jelas jangan kamu serahkan. Apa yang diserahkan? Ya tentu harta, hak ya yatim tadi. Ya. Kenapa belum diserahkan? Belum bisa, karena dia belum akil balik. Ya belum cukup umur untuk dia mengolah tinggalan dari orang tuanya atau waris mungkin. Nah ini bab asal itu ayat. Jadi jangan kau berikan harta kekayaan anak yatim yang ia sendiri belum begitu dewasa, belum cukup umur untuk mengolah ia punya hak hasil tinggalan dari orang tua. Nah ini. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Apa harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu? Berarti ya harta ini masih dikuasai ibunya. Nah, ini juga kadang-kadang orang yang ketika ditinggal almarhum, nah itu harta tidak buru-buru dibagikan. Ini ada dua. Yang ketika menjadi kewajiban bagi seorang yang ditinggalkan, katakan istrinya, itu sejatinya sejak dia ditinggal, sejak dia meninggal, hak-haknya sudah bereskan, termasuk bagikan harta tertinggal daripada mayit. Dia itu untuk ahli waris. Ya. Jadi gak boleh kita kemudian menahan. Ya. Termasuk anak yang ketika masih di bawah penguasaan seorang ibu, ini tetap memiliki hak. Tetapi selebihnya ketika ada 4 atau mungkin ada 5 ya yang sudah dewasa, itu berikan hak mereka. Jadi nggak boleh kemudian nunggu nanti si Fulan atau anakku yang ini dewasa semua, nggak begitu. Akan tetapi adalah sejak beberapa hal yang menjadi kewajiban si ahli mayit. Kan seperti kita maklumi bahwa ketika seorang meninggal, kewajibannya adalah memandikan, mengkafankan, mensolatkan, membayar hutang, meluluskan wasiat. Itu kan kewajiban bagi seorang yang ditinggalkan. Nah, di sini ahli waris. Dan itu mutlak. Nah, setelah itu semua beres, baru kemudian berikan hak-hak mereka. Wa atu haqqahu. Hak mereka itu diberikan. Nah, seperti lagi-lagi untuk laki-laki, misal dalam Al-Quran, faliz zakari mislu haddil unsayain. Untuk laki-laki mesti 2 bagian dari perempuan. Jadi nggak bisa kemudian ini semua anak bapak, baik yang laki maupun yang perempuan, itu semua diratakan, semua kebagian 1 atau semua 2, nggak begitu. Nah, karena asal hukum bagi laki-laki dengan perempuan ini mesti berbeda. Konsekuensi hukumnya seorang laki-laki berkewajiban untuk memberikan mahar. Itu bukan dari perempuan. Maka di awal itu wa'atun nisaa saduqatihinna nihlah, itu laki-laki. Beri para perempuan istri-istrimu adalah apa? Nihlah. Saduqatihinna nihlah.
Apa nihlah? Nihlah itu adalah mas kawin. Jadi mas kawin itu kewajiban laki-laki, bukan seorang perempuan. Maka wajib mengeluarkannya bagi laki-laki untuk mas kawin mahar, maka itu berkonsekuensi kepada hak bagi seorang laki-laki berbeda dengan perempuan. Maka kalau laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1. Jadi mudah sebenarnya. Cuma seringkali kita kadang suka terpengaruh, semuanya kan anak bapak. Jadi sudah tak bagi rata saja sama bapak. Semua satu ini. Secara logika mungkin iya sama satu adil. Tetapi dalam Al-Quran jelas tadi, maka untuk bagian laki-laki 2 bagian. Dan ini syariat. Dan ini Allah yang mengatur. Kenapa kita belajari filosofinya bagi laki-laki 2 bagian? Kenapa bagi perempuan 1? Nah, karena tadi ketika dia sebagai seorang laki-laki melekat dalam dirinya, di saat dia menikah seorang perempuan, maka wajib adalah mengeluarkan mahar. Nah, ini yang tadi di awal kemarin itu wa'atu nisa'a saduqatihinna nihlah. Itu di awal. Nah, maka ini ayat beruntun. Ya, beruntun. Nah, lalu ketika seorang laki-laki secara kebetulan misalnya dia tidak ada jodoh, ya, bagi seorang perempuan di pertengahan perkawinan dia putus atau bercerai misal. Lah ini seorang laki-laki lagi-lagi berkewajiban untuk apa? Untuk memberikan mut'ah. Apa mut'ah? Mut'ah itu penggembira bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan seorang perempuan atau istrinya. Atau mut'ah itu adalah penggembira bagi seorang perempuan yang didapatkan dari seorang lelaki. Bukan dibalik. Kalau dibalik, ya itu bukan syariat namanya. Jadi bukan kemudian dari perempuan yang memberikan, tetapi justru perempuan yang diberikan oleh laki-laki sebagai mut'ah, penggembira karena perempuan atau istrinya dicerai. Nah ini rekan. Jadi kalau ini 2 dari awal itu dia saat menikah dia memberikan mahar, dan kemudian pada saat ia misal tidak ada jodoh dia harus memberikan mut'ah. Ini hak yang melekat, kewajiban yang melekat bagi laki-laki. Maka wajar karena di sana tidak ada kewajiban perempuan, kewajiban laki-laki. Saya ulangi. Jadi kewajiban laki-laki itu memberikan 1 tadi mahar. Yang kedua, ketika dia tidak ada jodoh di pertengahan, maka itu berikanlah sebuah mut'ah, artinya penggembira. Jadi berarti Allah sangat adil kepada memberikan di mana hukum ketika laki-laki diberi 2 bagian dan perempuan 1. Nah di sini memang Allah termasuk keadilannya dan ketentuan Allah memberikan warzukuhum. Siapa yang dimaksud warzukuhum ini? Berikan mereka ya biaya hidup. Kan kalau dia masih belum baligh, dia kan belum bisa ngurus dirinya, kecuali dia adalah oleh ibu yang orang tua yang masih di sana, ia bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidupnya. Walaupun itu dari hak dia yang memang sudah melekat dalam dirinya. Kalau laki-laki 1 bagian, kalau masih kecilnya ada perempuan ya otomatis haknya tidak boleh sama. Jadi lalu nggak boleh kita mengatakan bahwa ini kan keadilan. Kalau keadilan Allah yang Allah sudah aturkan di dalam syariat itu adalah 2 bagian. Ini tentang waris memang. Rekan dakta, kalau kita melihat bagaimana hadis Rasulullah, jelas ilmu Allah yang paling lebih dulu diangkat oleh Allah adalah ilmu waris. Nah, sepertinya memang di tengah-tengah masyarakat itu jarang sekali orang yang bertanya tentang bagaimana cara membagi atau hukum waris. Di tengah masyarakat itu sangat jarang. Bahkan ustadznya juga cenderung lupa seberapa bagian seorang laki, bagaimana asobah
binafsi. Bagaimana asobah ma'al ghair. Bagaimana seorang ibu yang tidak ada anak mendapatkan sumun. Bagaimana ketika 1/8, bagaimana ketika tidak ada anak mendapatkan rubu' 1/4. Ini seringkali lupa karena ustaznya sendiri jarang ditanya oleh masyarakat tentang bagaimana cara membagikan waris atau tinggalan dari seorang yang telah meninggal. Nah, jadi kalau saya ulangi di sini yang boleh dijadikan tanggung jawab oleh ibunya itu hanya untuk yang belum dewasa. Artinya yang belum akil balik, karena dianggap belum bisa menguasai harta, menguasai hak dia, karena dia masih belum dewasa. Tunggu dia sehingga di sini ada hatta idza balagun nikah. Tuh di ayat berikutnya, yakni di ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan uji anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta, sampai ketika mereka cukup umur. Artinya mereka sudah akil balik, sudah dewasa, sudah bisa mengatur, sudah bisa juga berpikir bagaimana mana yang bermanfaat buat dirinya, mana yang tidak bermanfaat buat dirinya. Kalau udah dewasa maka silahkan berikan, karena memang itu hak dia. Tapi di saat mereka ditinggalkan oleh orang tua, awalnya semua harus sudah dibagikan. Setelah semuanya itu kafankan, wudukan, mandikan, bayari hutangnya, kemudian lakukan wasiatnya kalau memang itu ada wasiat, termasuk memberikan 1/3 dari anak angkat misalnya, semua lakukan itu. Lalu kemudian sejak itulah wajib diberikan dan segera hak-hak mereka, ya, hak-hak mereka yang udah dewasa. Bagaimana kalau belum nikah tapi udah dewasa? Bagikan saja, sudah ada bagiannya, ya. Yang di sini adalah diatur itu adalah mereka yang belum balik, maka di sini hatta idza balagun nikah, sehingga mereka akil balik. Karena kalau sudah balik, mereka kan sudah mengerti bagaimana penguasaan harta yang menjadi waris baginya dari orang tuanya. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, seringkali di tengah-tengah masyarakat kita ini kadang ya tadi, ya pantas kalau Allah bilang kata akan kuangkat ilmuku pertama kali adalah tentang waris pembagian, karena tidak lagi menarik, ya. Nah, padahal ini adalah hukum Allah yang wajib kita jaga, yang wajib kita realisasikan kepada yang berhak. Tadi nggak bisa kemudian seorang ibu misalkan menguasai kekayaan hartanya, apalagi orangnya sudah, anak-anaknya sudah dewasa semua, sudah nikah semua, itu bagikan saja, nggak boleh kemudian nanti kan kalau mau dijual belum laku misalnya, nggak begitu. Sudah sengaja sekarang diakumulasikan, hitung semua kekayaannya. Setelah dihitung nanti tinggal dipilah-pilah mana yang untuk si yang memang masih dalam penguasaan ibunya, yang belum akil balik, mana hak dia, itu harus disisakan, ya. Nggak bisa kemudian dikuasai kemudian apalagi dengan alasan nanti saja kalau sudah semua dewasa baru nanti tak bagikan, karena ini adalah tinggalan dari almarhum bapakmu atau suamiku. Nggak bisa begitu. Itu ketika ada masuk daripada makanan hak-hak mereka yang belum terbagi, maka itu sama dengan haram hukumnya dan memakan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang ia makan tidak ada lain kecuali adalah api neraka. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, waksuhum dan pakaian. Jadi ada sandang, pangan dan papan yang menjadi hak dia pada awal ketika dia belum balik, maka itu penguasaannya harus secara adil.
Maka di sini waqulu lahum qaulam ma'rufa. Katakan itu adalah dengan ucapan yang baik, yang bijak bagi seorang anak yang tadi ditinggalkan oleh orang tuanya. Katakan bahwa ini nak adalah punya atau hakmu sebagai tinggal, sebagai tirkah dari orang tuamu yang sudah meninggal. Seperti itu sejatinya. Nah, maka saya ulangi, ini kadang ceroboh seorang keluarga ketika dia mengatakan bahwa ini karena masih ada 2-3 orang yang dia masih dalam tanggungan, kemudian selebihnya ada yang lain pun yang sudah berkeluarga, semua tidak ada yang dibagi. Ini yang salah, yang tidak benar. Dan apa yang dia makan selama ini berarti sama dengan mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Dan lebih banyak dikuasainya karena dia itu adalah tidak benar dan itu haram hukumnya memakan daripada harta anak yatim. Jadi nggak sulit juga sebenarnya ketika mau diakumulasikan ada berapa hartanya, tanahnya di mana, semua aset, ada kontrakan, ada mobil, ada ini, semua hitung. Nah, setelah terakumulasi semua dihitung, sudah ada berapa anaknya, berikan. Untuk laki-laki ini tetap 2 bagian dan untuk perempuan 1. Dan bagi yang belum akil balik, nanti serahkannya kalau sudah balik. Nah, cuma nanti tentu di perjalanannya di sana ada keadilan karena dia masih dalam kepengurusan ibunya, masih dalam penguasaan ibunya, maka ibunya juga ada hak di sana. Itu haknya untuk dia, untuk ibu. Ya, karena apa? Karena dia belum dewasa. Tetapi kalau semata-mata tidak dibagikan bagi semuanya, walaupun dia semua adalah anak almarhum, nah ini yang dosa. Dan ini yang haram, yang ini yang tidak boleh. Jadi penguasaan yang batil. Jadi bukan penguasaan yang hak, tapi penguasaan yang batil. Karena dengan alasan bahwa itu dia ada 2-3 orang anak almarhum yang masih belum akil balik, sementara yang 5 lagi yang padahal dia harus sudah menikmati warisan daripada orang tuanya, lalu kemudian dia pegang, dia ambil, dia kuasai oleh ibunya dengan alasan untuk mengamankan, enggak ada itu. Semua bagikan. Semua sudah pilah-pilah, ini untukmu, ini untukmu, ini untukmu. Yang udah akil balik terutama, apalagi termasuk orang yang sudah berkeluarga. Jangan juga kemudian nanti kalau misalkan di sana ada sekian hektar kita jual, lalu nanti kita bagi 2 bagian laki-laki. Enggak begitu, rekan dakta. Enggak begitu. Tapi harus, tadi saya ulangi, ketika itu adalah sudah almarhumnya sudah semua tadi dimandikan, diwudukan, dikapankan, disolatkan, kemudian diluluskan wasiatnya, dibayar hutangnya, itu sejak itu maka wajib kita membagikan waris tersebut. Dan kecuali tadi yang belum akil balik, yang masih dalam penguasaan dirinya, itu nanti apabila mereka sudah balik baru mereka, maka di sini fa in anastum minhum rusda, fa in anastum, maka adalah jika ada ketentraman di antara mereka, baru padfa'u ilaihim, maka berikan ke mereka apa harta mereka. Karena memang tadi sejak awal hak dia itu ada. Cuma karena memang dia belum dewasa, masih kecil, belum akil balik, maka dikuasakan atas ibunya. Itu. Adapun yang lain-lainnya sudah dibagi yang lainnya. Si fulan segini, si fulan segini, tetap laki 2 bagian, perempuan itu prinsip. Penting tidak boleh kemudian ada istilah sama rata. Walaupun secara hukum sah sebenarnya, tapi karena ini aturan Allah untuk laki-laki 2 bagian falidzakari mislu hadzil unsayain, maka di sini adalah soal suka atau tidak. Karena hukum Allah tadi selalu ada pada latar belakang. Kenapa laki-laki diberikan hak, diberikan ada 2 bagian bagi seorang perempuan? Karena laki-laki adalah memiliki tanggung jawab dibanding dengan seorang perempuan. Itu yang berbeda. Lalu wala ta'kuluha israfa, yang artinya janganlah kamu memakan harta anak yatim berlebihan atau melebihi batas.
kepatutan. Ini yang tidak boleh. Jangan kamu memakan harta anak yatim. Nah itu tadi. Jadi ketika dalam penguasaan seorang ibunya pun tetap adalah harus secara baik, secara logis. Jadi kalau dia dewasa harus diserahkan, harus dikalimatkan, harus dikatakan bahwa hartamu yang merupakan tinggal daripada daripada orang tuamu, maka itu digunakan untuk kamu selama masih kecil, lalu kamu juga sekolah, kamu juga sampai menikah, kamu itu adalah ini habis. Ya, nah harus disampaikan, harus di sini diserahkan. Ya, di sini fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka serahkan ke mereka harta anak-anak yatim, harta yang masih dalam penguasaan ibunya. Serahkan ini kapan menyerahkannya? Ketika dia dewasa. Kalau udah dewasa itu maka menjadi kewajiban seorang seorang ibu untuk menyerahkan hak dia, hak dari orang tuanya. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, kemudian dia masih dititip di sini. Wala ta'kuluha israfa wa bidaro. Dan jangan kamu makan harta anak yatim ya, dengan melampaui batas kepatutan. Ayo dihabiskan. Ya, mentang dia belum dewasa, belum akil balik, habis begitu dewasa. Nah, kamu udah enggak ada hakmu. Ya, kenapa? Karena kamu habis untuk kamu sekolah, untuk kamu pendidikan, untuk kamu bahkan biaya kamu tidak ada begitu. Tetapi kita harus bijak bahwa ketika dia memakan dan ikut di dalamnya, jangan kemudian berlebihan. Lalu rekan dakta yang dirahmati Allah, wa man kana ghaniyan, yang artinya siapa saja mereka yang memelihara diri gonian karena tidak memakan harta daripada anak yatim karena mampu gonian itu, ya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta. Falyasta'fif. Jadi bagi seorang ibunya yang ditinggalkan oleh suaminya lalu dititipi anak yang belum dewasa, dia ternyata lebih menjaga diri untuk tidak memakan harta anak yatimnya, maka falyasta'fif. Maka itu adalah dia terjaga, falyasta'fif, karena dia nggak mau kalau ini hartanya termakan oleh dia, karena dia tetap memiliki hak seperti tadi, ya. Tetapi waman kana faqiran, maka ketika seorang ibunya memang keadaan tidak mampu, dia ikut makan di sana, ya, kemakan harta anak yatimnya, harta yang ada dalam penguasaannya, maka silahkan. Falyakul bil ma'ruf, maka makan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dengan cara yang penuh kebijakan. Ya kira-kira yang logis lah. Jadi kalau kemudian dia selama kecil sampai dia dewasa kemudian tiba-tiba haknya habis, dan ketika dewasa itu hartamu habis, ya, kamu ketika kecil untuk menghidupi kamu, ketika kecil dalam pendidikan itu juga buat membiayai kamu, dan ini hati-hati begitu sampai dewasa ini sama dengan mematikan haknya, mematikan warisnya yang harus dia dapat, ya. Sebagai anak dari almarhum yang memilih hak, itu adalah sama dengan ibunya memakan
api neraka, naudzubillah, dan hukumnya haram. Itu. Jadi ini ketentuan dari Allah. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau saja ya yang menguasainya mungkin ibunya saat dia masih belum dewasa, belum akil baligh, silahkan, tapi harus bil ma'ruf, falyakul bil ma'ruf, dan tidak kemudian secara membabi buta menghabiskan ia punya hak anak-anak sampai dia dewasa. Begitu dewasa diberinyalah, nah ini kamu habis untuk kamu sekolah, untuk kamu makan, untuk kamu bahkan sampai menikah. Tidak seperti itu. Jadi andaikan mau makan ibunya ada hak dia, silahkan, tetapi harus bil ma'ruf, artinya secara logis. Lalu faidza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka ketika itu harta diserahkan kepada hak, kepada mustahik, ya anak dia berarti yang tadi dalam penguasaannya ketika kecil ditinggalkan oleh orang tuanya sampai dia akil balik, sampai dia dewasa, maka wajib baginya fashhidu alaihim, dan ia harus mengadakan suatu saksi bakal dia. Ya paling tidak mungkin ada saudaranya, sampaikan ke saudaranya, anak ini yang ini kan penguasaannya kan, nih lihat saksinya, kamu kan lebih dewasa, ya tolong tanyakan ke kakakmu, kamu ini selama masih kecil, kamu untuk biaya kamu sekolah, untuk biaya kamu berumah tangga dan sebagainya, ini tanyakan saja. Maka sejatinya fashidu, maka saksikan. Siapa yang menyaksikan dalam hal ini? Tentu adalah kakak-kakaknya yang sudah dewasa, yang sudah tadi diberikan haknya dia di saat orang tuanya meninggal dunia. Maka dalam keterangan ini, kafa billahi hasiba, cukup Allah yang maha menghitung. Artinya kita nggak boleh kemudian menghitung secara membabi buta, menghabiskan secara membabi buta, karena itu adalah hak anak yatim yang masih di dalam penguasaannya. Jadi ada dua hal, bahkan dua tahap ketika seorang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang pertama tentu saya ulang bahwa ia adalah berkewajiban untuk mengkafani, mewudukan, mensolatkan, kemudian meluluskan wasiatnya dan memberikan membayar hutangnya. Jika itu semua sudah beres, maka pada saat itu langsung bagikan saja, ya. Ya minimal kan seorang perempuan itu kan ada iddahnya, ya. 4 bulan 10 hari misal iddah wafat, ya. Ketika sudah iddah wafat, sudah itu 4 bulan 10 hari, sudah ditinggalkan dari orang tuanya, ya lebih kurang 1 tahun lah saat haul, ya silahkan dibagikan. Nih buatmu, itu sesuai dengan syariat. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Sejak itu silahkan. Andaikan mau langsung pun gak persoalan, boleh. Ketika meninggal lalu kemudian dibayari, dikafani, diwudukan dan sebagainya, langsung mau dibereskan, dibagikan, itu boleh, sah, ya. Kalau kita mau ndak pakai iddah misalnya, tapi tetap kalau mau pakai iddah paling nggak setahun setelah ditinggalkan almarhum, lalu kemudian dibagikan. Untuk laki-laki sebagaimana ketentuan syariat 2 bagian, dan bagi perempuan 1 bagian. Jangan kemudian dicampur adukan harta anak yatim yang oleh penguasaannya adalah seorang ibunya, misalnya dimakan. Nah maka yang termakan itu adalah api neraka, karena itu adalah memakan hak daripada anak-anak daripada almarhum. Tidak boleh. Rekan dakta, jangan kemudian beralasan karena ada si kecil 2 atau 3 orang mungkin anak almarhum yang kita harus tunggu dewasa, sehingga bagaimana kalau kemudian nanti habis? Ya ini, kalau habis ini hak siapa itu yang dihabiskan? Siapa pula yang menghabiskan? Ini adalah api neraka yang dia makan. Maka harus haknya, misalnya kebagian ada yang 200 meter, ya. Ada yang 100 meter, 200, 200, 200, 200, 100, 100, 100 untuk anak perempuannya. Nah itu sejak ketika ya udah semua dilakukan, maka lakukan itu pembagian secara waris. Nah itu karena apa? Karena dia mutlak sebagai tirkah, artinya tinggal
tinggalan dari waris orang tua, seorang almarhum yang meninggal. Nah, baru nanti yang harus disisakan adalah tetap bagian si kecil yang masih dalam penguasaan ibunya. Karena dia harus berproses sampai dia dewasa, sampai dia akil balik, dia harus berpendidikan, ada hak-hak dia, ambil dari sana. Tapi tentu ketika dia mau ambil haknya secara ma'ruf dan bijak. Bukan kemudian ketika dewasa, ini hakmu habis nak, kamu pakai untuk pendidikan, kamu pakai untuk ini dan itu. Padahal menghabiskannya sampai dia itu habis karena ganas ibunya itu. Ya, seringkali kemana-mana menghabiskan harta anak yatim. Sama dengan ini adalah memakan, apa yang dia makan adalah api neraka, na'udzubillah. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di sini nanti akan ada sistem pembagian waris. Misalnya ayat berikutnya nanti di ayat 7, ayat 8 dan ayat 9, ayat 8 terutama nanti. Bagaimana cara pembagian, ya, ada jelas di dalam ayat-ayat ini. Ini memang masalah yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi masyarakat belum menyadari betul. Selalu dibagikan secara dengan kata adil, itu semua satu. Nah, ini tidak sebagaimana Al-Quran. Nah, maka rekan dakta sayang, memang kita tidak punya waktu untuk saling berinteraksi ketika ada persoalan-persoalan pembagian waris yang memang ini satu sensitif. Ya, seringkali masyarakat itu tidak mau nanya ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Padahal harta ada kekayaannya ini dan itu segala macam, nggak mau dia bertanya. Sehingga ustadznya juga nyaris lupa untuk bagaimana cara membagikannya waris. Yang kedua, memang sebagai bukti dilalah bahwa ilmu Allah yang paling pertama kali diangkat adalah ilmu waris, tentang pembagian hak bagi seorang yang ditinggalkan. Rekan dakta yang dirahmati Allah, dari dua ayat ini tentu mudah-mudahan kita selalu memperhatikan hak-hak mereka yang memang ya ada memiliki hak bagi anak-anak yatim. Kalau memang ada, segerakan saja dibagikan, tidak usah nunggu habis, apalagi dengan alasan nanti masih ada si kecil, lalu nanti diberikannya enggak bisa begitu. Ini kesimpulannya. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terjebak dalam memakan harta anak yatim, karena pada prinsipnya apa yang dia makan adalah api neraka, na'udzubillah. Rekan dakta yang dirahmati Allah, yang benar tentu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan serta kealfaan dari pribadi saya Haji Aceh Basuni. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.